Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, yaitu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis karena dapat diproduksi kembali. Contohnya udara, sinar matahari, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat perbarui itu adalah sumber daya alam yang akan habis karena ia tidak dapat diproduksi kembali. Contohnya bahan mineral, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Sumber daya alam ini juga dibagi menjadi dua macam berdasarkan jenisnya. Kalau tadi berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam ini juga dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Satu, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup. Jadi semua sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup itu namanya sumber daya alam hayati. Kalau sumber daya alam non hayati itu semua yang berasal dari benda mati. Jadi sumber daya alam yang semua yang berasal dari benda mati itu namanya sumber daya alam non hayati. Berdasarkan jenisnya tadi dibagi jadi dua ya, berarti hayati dan non hayati. Terus lagi, sumber daya alam ini juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Di sini, Ibu akan menjelaskan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bidang peternakan. Jadi, dalam bidang peternakan atau beternak itu merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa itu hewan ternak? Hewan ternak itu adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan ini itu berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Berikut contoh hewan yang dapat kita ternakkan atau kita pelihara oleh manusia. Ayam, sapi, bebek, kambing, burung, kuda, dan masih banyak yang lain. Hasil pemanfaatan dari hewan ternak ini yang berupa telur, daging, susu, dan kulit itu tergantung jenis ternaknya. Misalkan sapi itu yang kita ambil hasilnya itu adalah daging, kulit, susu. Kalau telur kita ambil enggak? Tidak ya, karena sapi itu tidak ada telur. Jadi dia tergantung pemanfaatan jenis ternaknya. Kalau bebek kita ambil telur, dagingnya. Kadang ada mungkin yang ngambil bulu bebek ya, atau bulu ayam itu biasanya ada digunakan. Tapi biasanya yang diambil hanya telur dan daging. Selain di bidang peternakan atau selain beternak,
Sumber daya alam ini juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Jadi apa itu pertanian? Jadi kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya mangga, apel, brokoli, wortel, kembang kol, dan lain-lain. Kegiatan pertanian ini adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena negara kita juga termasuk dengan negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian atau bermata pencarian sebagai petani. Di Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung untuk tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Sehingga kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Untuk mendapatkan tumbuhan yang kualitas baik dan tumbuh dengan subur, itu kita harus merawatnya dengan baik. Selain perawatan juga, tumbuhan memerlukan lingkungan yang sesuai. Misalkan di sini Ibu contohkan dataran rendah. Nah, tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah itu misalkan tanaman pisang, jambu, mangga. Nah, mangga tadi di dataran rendah cocoknya. Jeruk, rambutan, bayam, kangkung, mentimun. Nah, itu di dataran rendah. Sedangkan tanaman yang cocok di dataran tinggi itu adalah tanaman stroberi, wortel, brokoli, kentang, apel, teh, kopi, masih banyak ya. Karena Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga dengan perbedaan lingkungan alam seperti itu menyebabkan perbedaan potensi alam dan kegiatan penduduk. Jadi kita harus bisa menjaga dan merawat lingkungan alam kita dengan sebaik-baiknya.